Kami akan menjelaskan sedikit dari Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Arti dari Surat Al-Qasas adalah cerita-cerita. Juz 20 adalah Surat Al-Qasas, surat yang turun setelah Nabi hijrah. Kami akan menceritakan sedikit Surat Al-Qasas ayat 85. Mencintai tanah air, mencintai tanah
melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak meskipun cinta tanah air aturnya. Islam sebagai agama sempurna bagi kehidupan manusia yang berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan kehidupan dunia dan akhirat. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Baca sarangan I protect a good God. The curse is turning champion by carrying the name of Allah. I am regretting again Maha Mercy. Ya Allah, who amongst you contemplating the love, the Quran relating to your faith. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah yang Maha mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum. Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mikirin mending kita salawatan bersama kami yang tampan-tampan. Asik. Salam Nabi Muhammad. Al-Kaunu adha'a bihi madda syarifa ayyamina nas'a wa naqfir dafatan ma'rusa. Syarifah ayyamina nas'a wa naqfir
Prevena, bagus beli. Ya ambu ya berguru, takut penonton. Preven penonton. Bagus tak beli lawatannya. Sip. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa aminna fi qawlihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Imam Haq Fakih beserta keluarga. Yang saya hormati Gus Mar'i Muhammad Hadid selaku Direktur Kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Mizan. Yang saya hormati Ustazah Asatidul Asatidah Pondok Pesantren Al-Mizan, dan tak lupa santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Imanul Haq sebagai Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan serta Gus Martin Muhammad Hadi selaku Direktur Pesantren serta asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berdirinya saya di sini ingin membacakan pidato yang berjudul Kayanya Negeriku. Indonesia merupakan negara yang maju saat ini. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, kemajuan kuliner, teknologi yang semakin canggih, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara yang merdeka saat ini karena telah bebas dari penjajahan negara-negara dunia. Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 1,5 tahun. Banyaknya para pahlawan yang gugur membuktikan betapa cintanya mereka kepada tanah air. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara mencintai tanah air. Contohnya, memberi produk negeri, entah itu produk makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mencintai tanah air? Santri putra, yang bisa? Santri putri, Yanti. Karena kecintaan yang kita berikan kepada tanah air akan membuat tanah air kita utuh dan makmur. Karena kecintaan yang kita berikan kepada tanah air akan membuat tanah air kita utuh dan makmur. Kita lihat tanah air kita yang begitu indah, pegunungan yang penuh barokah, ada lembah, ada sawah, ada skutel, ada oncom, ada pecel, ada batagor, ada nasgor, dan segala lainnya. Tapi realita zaman sekarang banyak orang yang berkoyak-koyak tanpa memikirkan janda-janda yang tua dan muda. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi harus menjaga tanah air kita agar tumbuh subur dan makmur. Karena komitmen kita pada negara adalah NKRI. Al-Mizan punya loh nadumnya. Apa komitmen kita pada negara? NKRI harga mati karena mencintai tanah air adalah komitmen keimanan. Cintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad karena beliau mencintai kota Mekah dan Madinah karena kedua kota mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki beragam budaya yang sungguh menakjubkan. Jalan-jalan ke Mekah, ingin sembahyang lama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah, membawa rahmat bagi semua. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. I respect Mr. Haji Muhammad Imanul Haq and the Ustad as well my friends. There is a friend. She asked with me about the love of the homeland. She asked like this: Why do we have to the love in the homeland? And I answered, because this is our country, the homeland that we need to love. If our homeland is so beautiful and wonderful, if there is no love and if not guarded, the land will be damaged and destroyed. And she asked again with me, why? We should protect the homeland.
because this is our country, the land that where we born and rise. And don't forget, we have thanked to Allah Subhanahu wa Ta'ala for what Allah has given us. Our number one song is Love of the Homeland with Faith. The song like this. Ya lalwatun, ya lalwatun, ya lalwatun. The meaning this song is about the Indonesian homeland with faith, partly from faith, and see us again with me. Why? Why faith relates with homeland? And I answer again. It is like a religion without faith. Then collapse of religion is the same as the homeland without faith is the same as a lie, because His love is only verbal, it's not feelings or thoughts. Therefore, from that, let's build the homeland more victorious. Okay guys, thank you for listening to my lecture. Kesimpulannya adalah kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus mengembangkan negeri ini, memajukan negeri ini. Sebagai pemuda-pemudi, kita harus membantu para pahlawan yang telah gugur dalam peperangan. Tidak susah, karena kita ini hanya perlu belajar lebih keras untuk mengembangkan teknologi Indonesia. Dan juga kita harus menghargai semua jasa para pahlawan, semua apa yang telah Allah berikan kepada negeri ini, negeri yang begitu kaya, Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Eloknya gentawa Arashi menengok kapal ke Pulau Pauh. Saya si gadis Jambi, saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riban sebagai Ustadz Gaul. Saya Adit sebagai pemulung. Saya Rizky sebagai preman.
Assalamualaikum saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kita bisa Tawuran bersama. Tawuran itu adalah hobi gua. 3 hari sekali gua rutin ngelakuinnya. Gua ambil pedang, gua putar-putar hingga mengenai mertuaku. Tak sabar ku meminang putrimu yang sangat cantik dan sangat pintar dan bisulan, boros sikut, panu kadas, kurap itulah penyakit yang bisa diderita oleh pemulung. Kadang aku memulung di tempat yang romantis. Aku tak bisa seromantis mantanmu, tapi di mataku kau bagaikan Cabe-cabean dengan motor kaki dan celana bekas yang membuat gua pengen. Rukia. Emang yang ada di tubuh manusia cepatlah kau memulung di pinggir jalan. Itulah kegiatanku sehari-hari. Sampah-sampah berserakan adalah penghasilanku untuk menafkahi Anak STM selalu menjadi mangsa gua untuk mendapatkan penghasilan. Kalau gak dikasih gua akan cium keningmu sayang. Itulah tanda kasih sayangku kepada sempak basah. Itulah sudah biasa menemukannya bersama setan. Gak keluar-keluar nih. Padahal anda udah bisikin. sumbinga. Teriakan awal gua ketika ingin tawuran seperti dalam film. kupinang kau dengan pempes. Tidak dikasih tempat sampah, malah dibuang ke tumpukan. Mantanku yang aku undang ke pernikahan, tak ada satupun yang Mandi wajib. Mandi wajib itu sangatlah penting bagi kaum perempuan. Karena itu kita harus Ngepegang anak TK itu adalah hal yang bodoh gua lakukan pada saat ijab kabul. Ku gugup dan gemetar di hadapanmu karena ku melihat setan di antara botol-botol kecap di tengah matamu yang indah. Iya, kamu membuat jantung ini berdebar seakan ku ingin menghampiri dirimu dan ku bisikan astagfirullah. Setan gak keluar-keluar seakan-akan ingin. gua congkel mata lu. Apa lu lihat-lihat? Melotot lu ke gua, berilu ke gua gak tahu emang kalau gua ini pemulung. Ku ambil gelas plastik dan ku masukkan ke dalam Neraka jahanam adalah tempat bagi setan dan iblis yang disatukan dengan janji suci yang membuat para preman yang tombol seperti gua mirip pemulung cacat yang borok sikut, panu, bibir pecah-pecah, sariawan dan panas dalam. Makanya minum air jam-jam yang membuat setan merasakan malam pertama yang membuat aku tegang saat melihat istriku. kesurupan dan rasanya aneh ingin membacok semua lawan-lawan gua yang doyan Ibu-ibu pengajian yang habis ngerampok makanan. ditumpukan sampah bekas. setan. Akhirnya, alhamdulillah, akhirnya aku hidup bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Mizan Jaya Jamal Imanul Haq dan Direktur Pondok Pesantren Al-Mizan Gus Mardi Muhammad Hadi dan serta asatidz yang tidak bisa saya sebutkan sampai disebut. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Hubul Watanin. Banyak Al-Quran dan hadis menyampaikan orang yang beriman. Di antaranya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak bumi, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dan berbuat baik kepada orang lain. Dan Indonesia memiliki pemandangan yang menarik dari mulai gunung, savana, sungai, dan lain-lain. Indonesia memiliki berbagai budaya, dari mulai tari daerah. Sebagai pelajar yang baik, sudah seharusnya mempelajari dan melestarikan tari budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai tanah air. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Tanpa tanah air seseorang menjadi tunawisma. Tanpa tanah air agama seseorang menjadi kurang sempurna. Tanpa tanah air seseorang menjadi terhina. Mencintai tanah air seperti kita mencintai seseorang yang kita sayangi. Sekian dari saya pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek, jalan-jalan beli opak, rame sih rame, jawab salam kurang kompak. Sekali lagi yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalam ala man la tabi'ahum wa ala alihi wa ashabihi huzadul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Tuhan seluruh alam ini yang telah menciptakan hidup ini tentram dan nyaman. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ada yang tahu nggak bulan ini bulan apaan? Ya betul, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 di tahun Hijriah. Dan alhamdulillah
Dan barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka tidak adalah seseorang pun yang meminta kepada Allah kecuali permintaannya dikabulkan. Dan barang siapa yang berpuasa selama 15 hari di bulan Rajab, maka akan ada malaikat bahwa baginya telah diampuni seluruh dosa-dosanya dan mulailah amal barunya. Dan barang siapa yang berpuasa lebih dari 15 hari di bulan Rajab, maka Allah akan menambahkan lebih pahalanya. Masya Allah. Nah, jadi seperti itulah keutamaan puasa di bulan Rajab. Makanya yuk sama-sama kita berlomba-lomba berpuasa di bulan Rajab ini. Santri putra harus lebih rajin daripada santri putri. Jangan kalah. Masa si calon imam kalah sama calon makmumnya? Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan dan amalan-amalan di bulan Rajab ini. Dari Anas bin Malik pernah meriwayatkan sebuah hadis. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai yang dinamakan Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada air madu, dan barang siapa yang berpuasa selama 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari air tersebut. Ada satu lagi nih amalannya. Doa dari Habib Salim As-Safiri. Dengerin baik-baik ya, dan kalau perlu ditulis. Dan emang perlu ditulis sih, tapi gara-gara gak bawa pulpen sama kertas, jadi ditulisnya di otak aja, oke? Seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafadin. Barang siapa yang menulis doa ini di hari pertama bulan Rajab, lalu disimpan di dalam dompet, insya Allah rezekinya tidak akan terputus selama 1 tahun. Subhanallah. Begitu banyaknya Allah memberikan pahala kepada kita hanya lewat dengan puasa dan amalan-amalan yang lainnya di bulan Rajab ini. Sebelum saya pulang, saya mau nanya ya sama kalian. Tadi menyimak kan pertanyaan apa yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian, apa sih keutamaan 10 hari ketika kita puasa di bulan Rajab? Ada yang tahu? Ada hadiahnya loh, asli loh, ori loh. Gak kayak kemarin siapa tuh? Siapa Santri Putra? Yang cuman ngomongnya ada hadiah, tapi hadiahnya tepuk tangan. Asli loh benar. Ada yang berani gak? Ayo, ada yang berani gak? Putri, Putra, apa keutamaan ketika kita puasa di bulan, ketika kita berpuasa selama 10 hari di bulan Rajab? Ada yang berani nggak? Masa nggak berani sih? Putra, ada yang berani nggak? Ya udah Putri aja, ada yang berani nggak? Ayo, ayo, acungkan tangan. Ini hadiahnya digede nih, aslian loh. Digede nih, asli. Yuk cepetan. Siapa yang mau? Yuk, sini Zul. Maju. Cepetan. Masa cowok kayak gitu sih? Apa? Ya udah berdiri aja. Apa jawabannya? Lisa. Ya. Jauhnya. Dikabulkan keinginannya oleh Allah. Bagus. 100 buat Lisa. Ini hadiahnya mau diterima. Nah, jadi seperti itulah keutamaan dan amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini. Bagi seluruh teman-teman, yuk kita sama-sama berlomba-lomba dari teman ke teman untuk selalu berpuasa di bulan Rajab
makan, istirahat, olahraga. Agak Betul. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pandemi COVID-19. Kakak. Protokol kesehatan COVID-19, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Betul. Ini hadiahnya. Begitu kiranya penjelasan singkat saya terhadap pola hidup sehat. Kita semua belum terlambat untuk memulai melakukan pola hidup sehat. Dimulai dari diri sendiri dengan penuh optimisme. Saya kira pola hidup sehat ini akan terwujud dengan lebih mudah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah berada pada penghujung acara. Tapi sebelumnya doa, saya minta doa khusus untuk teman kita, ada Aji yang sedang dirawat dan Andre. Mungkin terkhusus juga untuk saya yang sedang rawat jalan ya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil alamin, hamdulillahi hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timmil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adani wa shifaiha wa lamsuri wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, sehatkanlah kami semua, angkatlah penyakit-penyakit yang membuat kami malas akan mengaji, akan sholat berjamaah, penyakit-penyakit yang menghalangi kami akan beribadah kepadamu. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarad dunya wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemuras. Lagi maha segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.